Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad atadu kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim alaihi wa alaihim katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar, para persawan, para follower yang dirahmati Allah. Sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Atqiyah karya Syekh Shalih Darat ini, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat ilmu kita dunia akhirat dan juga keridhaan penulis kitab atau musannif yaitu Syekh Shalih Darat dan Syekh Zainuddin Al-Maribari. Lahuma walana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-12 kemarin telah kami sampaikan bahwa perbuatan ibadah itu bisa ditinjau dari 3 ilmu secara bersamaan, yaitu dari segi syariat, dari segi thariqah, dan dari segi hakikat. Misalnya sholat 5 waktu. Secara syariat, sholat 5 waktu adalah wajib. Meskipun belum kita laksanakan atau meskipun waktunya belum masuk. Kemudian, sholat 5 waktu dari segi thariqat adalah proses pelaksanaan sholat itu sendiri. Kemudian dari segi hakikat, sholat 5 waktu itu adalah anugerah Allah atau fadl Allah, bahwa Allah telah menentukan, mentakdirkan kita, diberi kesempatan kita untuk dapat melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, setelah musannif atau nadim ini menjelaskan tentang tinjauan ibadah dari segi syariat, thariqah, dan hakikat, maka kemudian kita diminta untuk memperhatikan perumpamaan-perumpamaan yang sudah dibuat oleh para ulama tentang 3 tersebut. Maka pada bagian ke-13 ini, faqala nadim fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun turun ghala. Moko utawi ibarate ilmu syariat iku minangka kaya kapal, lan ibarate ilmu thariqah iku minangka kaya segara. Moko nuli keri-keri ibarate ilmu hakikat itu minangka kaya inten ingkang ana ing jerone segara ingkang larang regane. Jadi maka ilmu syariat itu diumpamakan seperti kapal. Kemudian ilmu thariqah itu diumpamakan seperti lautan. Dan ilmu hakikat itu diumpamakan seperti permata yang ada di dasar lautan yang mahal harganya. Kemudian Syekh Shalih Darat menjelaskan artine wis gawe umpama para ulama ing ilmu telu ingkang tinutur. Maka upamane lan ibarate ilmu syariah iku minangka kaya kapal, tegese artine stune ilmu syariah iku
kaya kapal ing dalem ginawi tumeka marang maksud. Maka ora bisa tumeka maring saadah abadiyah angin kelawan kudu nunggang kapal ilmu syariah, tegese nglakoni syariah. Maksudnya bahwa para ulama itu sudah membuat perumpamaan atau ibarat bagi tiga ilmu tersebut, maka ilmu syariah itu diibaratkan seperti kapal, maksudnya bahwa ilmu syariat seperti kapal itu karena ilmu syariat dibuat sarana menuju tujuan. Sehingga tidak akan bisa sampai mendapatkan sa'adah abadiyah atau tidak akan sampai seseorang mendapatkan kebahagiaan abadi kecuali dengan naik kapal ilmu syariat. Dalam arti menjalankan aturan-aturan yang ada dalam syariah. Itu syariat yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ilmu thariqah, Syekh Sholeh menjelaskan umpamane ilmu thariqah iku kaya segara ing dalam padane, stune segara iku panggonane maksud. Ora kok ainul maksud ora, semono uga salat masalan ya ora maksud bidzat. Balik ingkang maksud iku usuluhu ilallah ta'ala bil ma'rifatil khassah wa khusulul qurbah wal mahabbah. Jadi ilmu thariqat itu diumpamakan atau diibaratkan lautan. Jadi kalau syariah tadi diumpamakan kapal, ilmu thariqah diumpamakan lautan dalam persamaannya karena lautan itu adalah tempat tujuan. Bukan tujuan itu sendiri. Demikian juga sholat misalnya, sholat itu bukan maksud bidzat, bukan maksud yang sesungguhnya, tetapi maksud sholat itu sesungguhnya, jadi maksud sholat yang harus dicapai dalam thariqah itu sesungguhnya adalah wusuluhu ilallah. Jadi wusulnya atau sampainya kepada Allah Ta'ala. Bahkan sampainya pada Allah Ta'ala itu bil ma'rifatil khassah dengan makrifat tertentu wa khusulul qurbah wal mahabbah dan keberhasilan dalam arti taqarrub dekat dengan Allah dan mahabbah atau cinta kepada Allah. Jadi thariqah yang dimamakan lautan ini sebagai tujuan, misalnya sholat dari segi thariqah itu adalah bagaimana sholat itu mencapai kepada Allah, sampai tujuan kepada Allah dengan makrifat tertentu dan kemudian dekat dengan Allah dan cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Syekh Sholeh tentang itu melanjutkan moko ibarat sholat siam iku ibarate segara panggonane inten, moko kapan mengkono moko ora bisa lumaku kapal ana ing dalem daratan. Semono uga ya ora tumindak syariah yen ora kelawan thariqah. Qala innas safinata la tajri 'alal yabis. Moko ora hasil inten ana ing dalem dalan maksiat lan umpamane. Jadi ibadah sholat siam itu juga diibaratkan lautan sebagai tempat permata itu berada. Maka bila demikian, maka kapal tidak bisa berjalan di daratan. Demikian juga syariah juga tidak akan bisa berjalan. Jadi saya ulangi, syariat juga tidak akan bisa berjalan apabila tidak memakai thariqah. Qala innas safinata la tajri 'alal yabis. Kapal itu tidak bisa berjalan di darat. Maka permata juga tidak mungkin ada di jalan maksiat atau sejenisnya. Jadi
permata yang menjadi tujuan hakikat sholat itu tidak mungkin ada dengan jalan maksiat, maka disitulah perlunya yang namanya thariqah. Selanjutnya Syekh Darat menjelaskan lebih lanjut, lan ibarate ilmu hakikat iku minangka kaya inten ingkang larang regane ingkang ana ing dalam segara, maka ora bisa hasil inten angin kudu ngambah segara lan ora kongang ngambah segara angin kelawan kapal. Maka nalikane wis nunggang kapal syariat, maka nuli ngambah segara yaiku kelawan thariqah, maka nuli jegur segara ninggal kapal amrih inten yaiku hakikat, maka nalikane iku den tinggal kapale lan lali segarane namung elingi inten. Semono uga wong mukmin wajib arep bagusake syariate kelawan cukup arkan lan syurut lan sampurna sunnah lan adabe. Mongko nuli tumandang ing jegur ing dalem bahrus shalah wasyam masalan. Moko lali salate lan lali afale namung kantun kabeh-kabeh kelawan billah, kelawan taufikillah lan kelawan lillah lan famallah wa ilallah. Moko kabeh-kabeh iku minallahi subhanahu wa ta'ala. Moko ikulah ibarate inten lan ya iku ma'rifatullahi ta'ala. Jadi maksudnya ibarat ilmu hakikat itu seperti permata yang mahal harganya yang terdapat di dasar lautan. Maka tidak akan bisa berhasil mengambil permata itu kecuali harus berjalan di tengah lautan, dan tidak bisa berjalan di tengah lautan kecuali harus dengan kapal. Maka ketika sudah naik kapal syariat, maka kemudian berlayar di tengah lautan dengan thariqah, maka kemudian masuk menjebur ke dalam lautan dengan meninggalkan kapal demi mendapatkan permata, maka pada saat kapal ditinggal dan lupa lautan dan yang diingat hanya permata, begitu juga orang mukmin wajib memperbaiki syariatnya dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, kemudian disempurnakan dengan sunnah dan adab-adabnya, maka kemudian segera terjun masuk di dalam lautan sholat dan lautan puasa misalnya. Maka kemudian ketika dia lupa sholatnya dan lupa perbuatannya, dan yang diingat hanya dengan Allah, dengan taufik Allah, dan karena Allah, dan apa sajalah dari Allah dan kepada Allah, maka semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibaratnya permata, dan itulah ma'rifatullahi ta'ala yang mahal harganya. Maka lamun ngaku wong sawiji bisa hasil ma'rifatullah kelawan daukul qalbi, ora kelawan nglakoni syariat, maka mengkono iku sasar katut kagawa setan liqouli ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka endi-endi kelakuan ingkang ora cocok kelawan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya sasar. Jadi apabila ada orang ini untuk menangkis orang-orang yang hanya menggunakan aspek batin ketika mendekatkan diri kepada Allah, Syekh Darat ini menjelaskan apabila ada orang mengaku bisa berhasil ma'rifatullah dengan dzaqul qalbi. Jadi apabila ada orang mengaku bisa ma'rifatullah dengan qalbi, dengan hati tanpa amalan syariat, maka seperti itu adalah sesat karena terbawa setan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian
mencintai Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka apa saja perbuatan yang tidak cocok dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sesat. Dan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah syariat yang harus diikuti oleh umatnya. Jadi orang tidak bisa hanya mengandalkan hakikat dokul kolbi saja tanpa syariat. Karena Nabi yang imam, yang segala-galanya ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun mengajarkan syariat agar kita di dalam mencintai Allah tetap mengikuti sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lan setengah para ulama gawe ibarat kelawan klopo. Moko ilmu syariat nisbate mukmin hakiki iku minangka kaya bathoke. Lan ilmu thariqah iku kaya kelapane zate klopone. Lan ilmu hakikat iku lengane klopo. Moko ora bisa tumeka maring klopo angin kelawan buka bathoke. Semono uga ya ora hasil lengane angin kudu diplogo kelapane hingga kasih bisa metu lengane. Semono uga mukmin ya arep nglakoni syariat kelawan wong lan kelawan mujahadah lan takwa moko dadi hasil ilmu hakikat. Rumangsa kabeh min fi'lillahi taala moko sawise wis rampung Syekh Nandim ing dalam oleh gawe umpama kelawan telung perkara ingkang tinutur mau maka nuli kersa tumandang mertelake maknane ingkang tinutur. Jadi maksudnya sebagian ulama juga jadi di samping tadi mengibaratkan tiga ilmu, syariat laksana kapal, kemudian thariqat laksana lautan, dan kemudian hakikat laksana permata. Kemudian ulama lain membuat ibarat dengan kelapa. Maka ilmu syariat dinisbahkan atau diibaratkan mukmin hakiki seperti batok, tempurung kelapa. Jadi ilmu syariat seperti tempurungnya, ilmu thariqah seperti kelapanya atau zat atau kelapanya itu sendiri, dan ilmu hakikat itu adalah minyaknya. Maka tidak bisa sampai pada kelapa kecuali dengan membuka tempurungnya. Demikian juga tidak bisa mendapatkan minyaknya kecuali harus diperas santannya dan dimasak santan kelapanya sampai bisa keluar minyaknya. Demikian juga seorang mukmin yang mau menjalani syariat dengan orang dan dengan mujahadah dan takwa, maka akan berhasil ilmu hakikat dengan perasaan yang dalam bahwa semuanya itu adalah dari fi'lullah, dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruhnya adalah dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan fi'lullah, bahkan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Syekh Nadim, pembuat Nandim Syekh Zainuddin Al-Malibari, selesai membuat perumpamaan pada tiga perkara tersebut, kemudian bermaksud memperlihatkan makna yang akan disebut selanjutnya. Faqala Nandim fasyari'atun akhidun bidinil khaliq wa qiyamu bil amri wan nahyun jala. Moko utawi artine ilmu syariah iku oleh nglakoni mukmin lan oleh manut kelawan agamane Allah Subhanahu wa Ta'ala lan malih jenengi lan miturut kelawan nglakoni perintah lan ngedohi cegah. Artinya ilmu syariat itu mukmin dalam mengerjakannya dengan mengikuti ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan menegakkannya dengan menjalankan perintah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yakni artine ilmu syariat iku arep nglakoni perintah lan ngadohi cegah kelawan miturut lan takdim maring agamane Allah Subhanahu wa taala. Wakila ana dene ilmu syariah iku nglakoni barang kang wis den perintahaken kelawan taklif. Ana dene ilmu hakikat iku barang kang wis hasil sangking takrif, sangking barokate syariat. Maka ilmu syariat iku kudu den kukuhaken kelawan ilmu hakikat, lan ilmu hakikat iku kudu den koyidi kelawan syariat. Maka ilmu syariat iku wujude amal kelawan Allah, kelawan jenengi surut lan arkan kelawan wasitoh manut para rasul. Lan ilmu hakikat iku syuhudul af'al billahi ta'ala sertane pasrah hukmul jabbar. Ora kelawan nganggo wasitoh sawiji-wiji moko nuli mertelaaken Syekh Nadim ing pelanggarane ilmu thariqah. Jadi maksud ilmu syariat itu hendak menjalankan perintah dan menjauhkan larangan Allah dengan menurut dan takdim terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa ilmu syariat itu menjalankan hal-hal yang sudah diperintahkan secara taklif. Sedangkan ilmu hakikat itu hasil perbuatan dari takrif, dari berkah syariah. Maka ilmu syariat itu harus diperkuat dengan ilmu hakikat, dan ilmu hakikat itu harus didasarkan pada syariat. Ilmu syariat harus diperkuat dengan ilmu hakikat, dan ilmu hakikat harus didasarkan pada syariat. Maka ilmu syariat itu wujudnya amal dengan Allah, yaitu dengan menegakkan syarat rukunnya secara wasitoh, mengikuti para rasul. Sedangkan ilmu hakikat itu syuhudul af'al billahi ta'ala. Jadi kesaksian perbuatan yang disebabkan pertolongan Allah disertai pasrah pada hukmul jabbar, pada hukum harus menerima, tidak bisa menolak hukmul jabbar, dan tidak dengan wasitoh sesuatu. Jadi inilah antara syariat dan hakikat. Jadi syariah harus diperkuat dengan hakikat, dan hakikat harus ada dasarnya pada syariat. Maka apabila itu terjadi, maka betul-betul akan melahirkan amaliyah atau ibadah yang kuat, yang punya nilai, yang punya isi, tidak kosong. Faqala Nadim wa tariqatun ahidun bi akhwatikal wara wa azimatun karyadatin mutabattilah. Ana dene kelakuane ilmu thariqah iku arep nglakoni perintah lan ngedohi cegah kelawan teman-teman lan kelawan pangati-ati, ora kok ngalap ingkang enteng-enteng kaya nglakoni wara. Tegese ngreksa pangane lan penganggone saking haram lan malih arep ngalap kelawan teman-teman kaya nglakoni riyadhah halin jungkung madhep marang ibadah maring Allah kelawan tinggal barang kang dadi nungkulake anillahi ta'ala. Jadi perbuatan dalam ilmu thariqat itu hendak melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan dengan sungguh-sungguh. Jadi thariqat itu melaksanakan perintah menjauhkan larangan itu dengan sungguh-sungguh dan penuh hati-hati. Tidak untuk mencari pekerjaan yang ringan-ringan, tetapi justru berat-berat, termasuk melakukan warok, yaitu betul-betul melihara makanannya dan pakaiannya dari yang haram dan menjalannya dengan penuh ketekunan seperti dengan riyadhah,
olah rasa, olah batin, puasa dan sebagainya, atau latihan spiritual, dalam keadaan penuh ketundukan menghadap dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal-hal yang menghalangi menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya Darat kemudian menjelaskan artine setuhune kelakuane ilmu toreko iku arep nglakoni lakoni syariat kelawan teman-teman lan kelawan pangati-ati dohiri lan batini. Ing dalem dohiri ngelakoni warok tegese ngreksa panganane lan pangangguni saking haram lan batine arep kelawan azimah tegese kelawan panejo ingkang kelawan temen-temen lan temen-temenaken kaya nglakoni riyadhah. Tegese riyadhah iku arep ninggal turu, ninggal mangan, ninggal kalam lan ninggal kumpul-kumpul makhluk, moko dadi kumpul patang perkara yaiku betah melek, betah luwe, betah bisu, betah misah menungso. Ana dene mengkono oleh nglakoni warok lan riyadhah iku krana saking oleh nemen-nemenake kelawan oleh nglakoni ibadah salat lan siam supaya sah lan katrimo indah Allah. Krana ibadah sartane mangan haram utawa manganggo haram iku ora ana paedahe lan ora diterima indah Allah. Jadi artinya sesungguhnya perbuatan ilmu thariqah itu hendak melakukan perbuatan syariat dengan sungguh-sungguh dan penuh hati-hati baik lahir maupun batin. Secara lahiriah melakukan warok, artinya memelihara makanannya, pakaiannya dari yang haram. Kemudian secara batin dengan azimah, yaitu kesengajaan yang sungguh-sungguh dan penuh keseriusan. Misalnya dengan riyadhah. Arti riyadhah yaitu meninggalkan tidur, meninggalkan makan, meninggalkan bicara, meninggalkan kumpul-kumpul makhluk, maka jadi berkumpul 4 keadaan. Kuat begadang, kuat lapar, kuat tidak bicara, kuat berpisah dengan manusia. Nah, upaya menjalani warok dan riyadhah itu karena sangat sungguhnya, sangat kesungguhannya dengan melakukan ibadah dan siam supaya sah dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar sah secara hukum syariat tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ibadah disertai makanan haram atau pakaian haram adalah tidak ada faedahnya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pangandikone Syekh Zubat wa ta'atun mimman haraman yakulu mislal bina'i fauqa mojin yuj'al. Sedune ibadah saking wong kang mangan haram iku kaya gawe gedung ana ing luhure ombak. Maka kinaweden rubuhi. Semono uga ibadahe lan salate wong kang ora riyadhah. Maka ya entek dimangsa musuhe kelawan sebab riya utawa ngrasani utawa sebab takabur marang manusa. Iku kabeh sebab ora nglakoni riyadhah kelawan sebab kumpulan makhluk utawa sebab mangan haram utawa liya-liyane. Sesungguhnya ibadah atau taat yang dilakukan oleh orang yang memakan dari makanan haram itu seperti orang membangun gedung di atas ombak. Maka dikhawatirkan akan roboh. Demikian juga ibadah dan sholat. Orang yang tanpa riyadhah, ibadah dan sholat yang tanpa riyadhah, maka akan habis dimakan oleh musuhnya yaitu pamer, dengki, takabur dengan manusia. Itu semua karena tidak melakukan riyadhah dengan sebab kumpul orang lain atau karena makan makanan haram atau karena faktor yang lainnya. Alhasil ilmu thariqah itu ngelakoni ibadah kelawan ngati-hati lan kelawan sing abot-abot lan temen-temen lan kelawan wedi lamun ora ketrima. Mulane dadi nglakoni warok lan nglakoni riyadhah. Ana dene warok iku ana 4 perkara sawijine asar-asare warok
lan ya iku waraul adl, lan ya iku ninggal barang kang den haramake dening para ulama fikih, kaya riba tegese ninggal mangan artane wong ahli ngribakaken artane, utawa ngalap arta kelawan bayar renten, utawa gawe barang lan ngalap utang arta kelawan bayar renten, lan malih kaya artane wong kang ora gelem zakat, lan kaya artane wong kang ahli gawe gong piranti lelahan, utawa artane germo, arta saking oleh nglonte, utawa artane wong kang adol tinuku kelawan fasid mungguh syarak, kabeh wajib ngedoi. Anapun arta saking peparinge ratu, moko iku khilaf kersane para ulama. Sementara sampai di sini dulu, maka kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita untuk mengkaji lebih dalam tentang syariat, torekoh, dan hakikat ini, sehingga kita dalam melaksanakan agama itu dapat bisa lebih maksimal, sah secara hukum syariat, dan dapat diterima oleh Allah melalui perbuatan taat kita dengan torekoh yang akhirnya memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikat. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk, memberi kekuatan kita pada itu semua sehingga kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.